Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 11 dengan Mutiara Citra Dasela dan Bapak Raditya Pradiptasa akan mereview sebuah jurnal dengan judul Online Communication Platform Contribution to Internal Communication. Dalam jurnal kali ini, kami akan membahas latar belakang, tujuan penelitian, teori yang digunakan, metode penelitian, hasil penelitian, pembahasan, serta pendapat mengenai jurnal ini. Latar belakang pada jurnal ini adalah Divisi Telkom Digital Service merupakan bagian dari PT Telkom Indonesia, yang mana pada tahun 2015 divisi ini terbagi menjadi dua tempat kerja yang berbeda, yaitu ada di Jakarta dan di Bandung. Jadi, eh, kumpulan orang-orang yang bekerja sama dalam satu organisasi ini menyadari bahwa mereka memerlukan sistem pendukung yang dapat membantu karyawan tidak hanya sekedar berkomunikasi, namun juga menciptakan koordinasi internal yang baik. Jadi dengan meningkatkan komunikasi internal, mereka memilih aplikasi Slack.com sebagai platform baru yang memudahkan komunikasi dan koordinasi karyawan. Tujuan penelitian ini untuk mendapatkan wawasan dan pemahaman tentang bagaimana platform Slack.com berkontribusi terhadap komunikasi internal dalam perusahaan divisi Telkom Digital Service. Teori yang digunakan dalam jurnal ini mengadaptasi dari teori uses and gratification, yang mana muncul karena adanya kebutuhan secara psikologis atau sosial dan menimbulkan pemenuhan kebutuhan. Pada jurnal kali ini, Divisi Telkom Digital Service awalnya kan tidak menggunakan Slide.com sebagai alat komunikasi internal. Namun sejak 2016 setelah menggunakan Slide.com, mereka menyadari bahwa sistem pendukung ini sangat membantu karyawan, tidak hanya sekedar komunikasi, namun juga menciptakan koordinasi internal yang baik. Jadi mempermudahkan komunikasi antara karyawan yang ada di Jakarta dan di Bandung. Metode penelitian di jurnal ini mereka menggunakan penelitian kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Untuk mendukung penelitian ini mereka mengumpulkan data primer melalui wawancara mendalam terhadap 4 karyawan divisi tersebut yang menggunakan aplikasi Slack.com dalam aktivitas kerjanya. Selanjutnya hasil penelitian akan dilanjutkan Bapak Raditya Pradiptasa. Ya, terima kasih rekan Mutia Citra Sadela. Dari hasil penelitian jurnal ini, didapatkan bahwa Slack merupakan platform komunikasi online utama untuk berkoordinasi antar karyawan di divisi layanan digital Telkom. Slack ini memiliki banyak fitur yang digunakan untuk hasil terjadinya komunikasi yang lancar, karena dalam aplikasi tersebut sangat dinamis, namun terkadang terjadi miskomunikasi selama komunikasi itu termediasi. Nah, dalam pembahasan, kami menemukan aplikasi Slack memiliki banyak fungsi yang lebih dari sekedar berkomunikasi dengan karyawan. Divisi menggunakan Slack sebagai alat komunikasi yang terintegrasi karena bisa menyediakan file sharing yang dapat berguna bagi karyawan untuk melakukan pekerjaannya dengan lebih baik. Slack ini menjadi platform internal utama karena seluruh karyawan akan saling berkoordinasi berdasarkan informasi yang dibagikan dalam aplikasi Slack. Penggunaan Slack juga meminimalkan kesenjangan antara manajer dan staf. Menariknya, proses komunikasi di aplikasi Slack antara manajer dan staf berjalan dengan sangat baik. Aplikasi seperti WhatsApp digunakan untuk kebutuhan eksternal. Berikut adalah pendapat kami mengenai jurnal yang kami teliti terhadap ini ada 2 poin. Poin pertama adalah bahwa para pemimpin menyadari bahwa komunikasi dua arah adalah penting. Aplikasi Slack ini merupakan usaha untuk komunikasi dua arah yang dibangun oleh pimpinan PT Telkom. Poin kedua, menurut Paul Argeti,
Cara mengukur efektivitas usaha-usaha komunikasi adalah dengan melihat respon dan sikap dari karyawan. Dari keterangan dan respon karyawan dalam wawancara di jurnal ini, mengindikasikan bahwa aplikasi ini sangat digemari dan menjadi sarana utama antar divisi untuk berbagi macam berita. Pekerjaan dan sarana curahan hati tentang pekerjaan karena identitasnya itu disembunyikan merupakan kelebihan tersendiri. Ini adalah upaya manajemen untuk membuat infrastruktur komunikasi yang lebih baik. Selanjutnya, menurut kami jurnal ini juga masih banyak yang bisa diperdalam lagi. Mungkin mengkaitkan dengan teori-teori baru. Nah, pembahasan masih sangat terbatas mengenai tingkat kepuasan terhadap aplikasi yang diukur pada angka tertentu, atau dalam jurnal ini perlu melihat dari sudut pandang yang lain atau demikian. Hal ini juga tidak terlepas dari bahwa komunikasi internal merupakan peran yang penting untuk perkembangan dan kemajuan organisasi. Sehingga secara keseluruhan menurut kami, terdapat hal-hal yang menarik yang dapat dipelajari dalam jurnal ini. Utamanya adalah aspek penelitiannya terhadap pentingnya komunikasi internal dan sebuah organisasi dan perlu pengembangan dan respon terhadap perkembangan komunikasi yang kita tahu melesat dengan cepat. Dalam jurnal ini digambarkan keinginan dan kolaborasi dalam membangun komunikasi yang produktif dari unsur satu ke unsur yang lainnya, juga menunjukkan bagian komunikasi yang efektif dan dapat mempengaruhi proses dan kemampuan komunikasi karyawan. Terakhir, menurut kami, jurnal ini juga menggambarkan bahwa komunikasi internal dapat mempengaruhi hubungan interaksi di dalam dunia organisasi. Dari pendapat kami di atas, jurnal ini menggambarkan bahwa menarik untuk dibahas dan untuk membahas jurnal-jurnal lain agar pembaca dapat memahami komunikasi internal dalam era digital saat ini. Demikian presentasi dari kelompok kami. Lebih dan kurangnya mohon maaf. Saya Raditya Pradiptasa dan rekan saya Mutiara Citra Dasela mohon pamit. Terima kasih.